Kita awali informasi pagi hari ini dari Jakarta. Pemirsa, kebakaran menghanguskan puluhan rumah di permukiman padat penduduk dan pasar tradisional di Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta. Api berasal dari salah satu rumah kontrakan yang sedang memasak. Sejumlah lapak pedagang dan rumah milik warga di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Selasa dini hari terbakar. Banyaknya bangunan semi permanen di permukiman warga membuat kobaran api dengan cepat merambat ke Pasar Kembang Cikini. Api diduga berasal dari salah satu kontrakan yang sedang memasak. Api dapat dipadamkan dengan mengerahkan 17 mobil pemadam kebakaran. Sholat subuh ada bunyi teng kebakaran sih, kira-kira saya sih nggak kebakaran, pas dilihat tuh loh kok api udah mau sholat subuh gitu. Terus langsung itu rame, terus banjir datang, terus saya udah nggak bisa tahu dari kompor apa jadi ini bubur yang kebakar ya, semua ngerempet semua pasar-pasar. Ini yang kebakar rumah pribadi atau kontrakan atau bagaimana, Bu? Kontrakan, yang itu kontrakan bubur. Di sini banyak emang rumah sendiri ya, banyak kos-kosan juga di sini. Akibat kebakaran, seorang tukang bubur luka bakar dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tanah longsor menerjang permukiman warga di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. 15 orang menjadi korban, 6 diantaranya meninggal dunia. Bencana tanah longsor menimpa permukiman warga di Gunung Kura-Kura, Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Peristiwa terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Menurut data BPBD Kota Baru, 15 orang menjadi korban. 6 orang ditemukan tewas, sementara 5 orang lainnya luka-luka. 4 lainnya masih dalam pencarian tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, dan TNI Polri. Longsor yang terjadi di atas gunung membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi. Dari pusat Kota Baru, petugas membutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2. Longsor ini diduga terjadi akibat erosi tanah dari aktivitas penambangan emas. Peristiwa longsor juga pernah terjadi di desa yang sama pada 2020 lalu. Dalam peristiwa tersebut, 6 orang meninggal dunia. Selain di Kecamatan Sungai Durian, lokasi rawan longsor di Kabupaten Kota Baru juga ada di Kecamatan Pulau 9 dan Kecamatan Hampang. Sebuah bangunan toko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ambruk saat Selasa siang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik ambruknya bangunan toko. Peristiwa ini terjadi di kawasan Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa siang. Saat kejadian, toko 2 lantai yang menjual peralatan mesin ini diketahui tengah direnovasi. Salah satu pekerja bangunan mengaku sempat mendengar bunyi sebelum akhirnya dinding di lantai atas yang mereka bongkar roboh hingga ambruk ke bawah. Beruntung saat kejadian, 2 pekerja di lantai atas sempat lari menyelamatkan diri. Iya, sekitar ukuran detik lah. Sebelum runtuh ke bawah gitu, Pak ya? Iya. Oh, kan posisinya kan dipecah loh. Oh, dinding atas yang runtuh ke bawah gitu ya. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin masih menyelidiki penyebab ambruknya bangunan beton tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 4 orang termasuk 2 penjaga toko dan pekerja bangunan berhasil selamat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian melaporkan. Diduga mengantuk, sebuah mobil minibus terguling di Jalan Tol Jor, kilometer 5. 5 dari 2 penumpang tewas pada peristiwa itu. Sebuah mobil minibus terguling di Jalan Tol Jor, kilometer 5-800, arah Kembangan, Jakarta Barat. Petugas Jasa Marga mengevakuasi mobil yang telah ringsek. 5 dari 2 penumpang berjenis kelamin perempuan tewas pada kecelakaan ini. Penumpang lainnya luka dan dirawat di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk hingga menabrak truk yang ada di depannya. Ini menabrak kendaraan truk yang sedang berjalan di depannya, kemudian terbalik kanan di lajur 2. Ya, ada korban luka-luka. Ini satu keluarga dalam kendaraan tersebut. 2 meninggal dunia di TKP. Kemudian yang lainnya luka-luka termasuk pengemudinya yang berinisial AK juga luka di kepala.
Kedua korban tewas telah dikebumikan dan kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pengemudi mobil di Palmera, Jakarta Barat hampir menabrak polisi. Pelaku berusaha kabur saat dihentikan polisi karena terjaring operasi ganjil genap. Pengendara mobil ini diberhentikan oleh Polantas di Jalan Letjen S. Parman, Palmera, Jakarta Barat karena melanggar aturan ganjil genap. Petugas meminta pengendara untuk membuka kaca mobil, namun tak dihiraukan. Meski sudah dihalang-halangi, si pengemudi malah nekat kabur, bahkan hampir menabrak petugas. Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Barat, Kompol Maulana Jali, petugas Polantas yang berupaya hentikan pengendara mobil itu tidak terluka. Ada kendaraan dari S. Parman mengarah ke Selipi, tepatnya di halte busway Peninsula, itu memiliki plat nomor genap. Hanya di stop oleh rekan-rekan yang di lapangan. Tapi pengendara tersebut tidak mengiyakan. Akhirnya menabrak motor anggota yang pada saat parkir. Tapi sempat terkena ke anggota juga nggak Pak? Tidak kena. Ya. Hanya motor. Tidak kena, jadi motornya keserempet, anggota untuk berhentikan untuk minggir, namun mobilnya tetap jalan. Pihak Polres Jakarta Barat kini berupaya mencari pengemudi tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang wanita diduga disekap dan dianiaya oleh oknum Polwan di Pekanbaru Riau. Penganiayaan diduga karena pelaku tidak setuju korban berpacaran dengan adik pelaku. Seorang wanita berusia 27 tahun, Riri Aprilia Kartini, menderita luka memar di sejumlah tubuh akibat dianiaya kakak dan ibu kekasihnya. Penganiayaan dilakukan di rumah kontrakan korban di Pekanbaru Riau. Penganiayaan ini terjadi lantaran keluarga kekasih tak menyetujui hubungannya dengan korban. Kini para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan kakak kekasih korban yang berprofesi sebagai anggota Polwan. Namun kini korban dilaporkan balik ke polisi terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan video penganiayaan. Terjadi keributan besar di depan pintu kamar dan pintu kamar dibuka karena udah didobrak-dobrak dan si Polwan dan ibu langsung menjambak, memukul saya, menampar, mencubit saya dan pacar saya menghalangi saya untuk melindungi saya dari pukulan ibunya dan kakaknya. Di bagian mana aja yang dipukul, Kak? Dipukul bagian lengan, dicakar bagian leher, dan ini sekarang posisi kepala saya lagi bengkak. Dan saya sudah menjadi visum juga rumah sakit Bayangkara. Terkait dengan adanya dugaan aniaya yang dilakukan oleh IDR dan Yul, ibunya, penyidik baik dari Propam maupun dari Krim Polda Riau telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan terduga pelaku. Kini tersangka yang merupakan seorang Polwan telah ditahan, sedangkan ibunya menjadi tahanan rumah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Ratusan perawat berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan dengan menjahit mulut mereka. Mereka menuntut pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan para perawat non-PNS. Suasana isak tangis mewarnai aksi unjuk rasa ratusan tenaga medis di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Selasa pagi. Pasalnya dalam aksi ini, 5 perawat menjahit mulut mereka. Mereka juga melakukan aksi long march sejauh 1 km menuju kantor Bupati Asahan. Dalam orasinya, pendemo menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan para perawat atau tenaga medis sukarela yang tidak termasuk pegawai sipil. Dikarenakan mereka hanya menerima upah insentif Rp300.000 per bulannya dan sudah berlangsung selama 5 hingga 10 tahun. Tuntutan mereka ini minta supaya ada insentif diberikan setiap bulannya kepada masing-masing tenaga kesehatan yang mereka sudah pernah bertugas secara itu selama 10 tahun, 5 tahun, ya, dan juga mungkin 2 tahun.
tuntutan mereka seperti itu. Mereka nggak punya honor, Bang. Yang mereka harapkan hanya ketika belas kasih dari PNS-PNS itu ketika keluar BPJS. Itu pun hanya 50.000 per bulan. 50.000 per orang. Para perawat berharap pemerintah dapat secepatnya menindaklanjuti tuntutan mereka. Aksi ini pun akan terus dilakukan apabila tuntutan mereka belum terpenuhi. Ratusan petani dan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Ada 5 tuntutan yang disampaikan dalam aksi, antara lain hentikan kriminalisasi terhadap petani, selesaikan reformasi agraria, dan selesaikan konflik agraria. Dan selanjutnya kami panggil perwakilan dari yang di mana klaim tersebut diopral-opral. Ratusan petani yang tergabung dari Serikat Petanian datang dari sejumlah daerah seperti Indramayu, Cilacap, bahkan perwakilan dari Sumatera berunjuk rasa di depan gedung DPR RI bersama dengan BEM seluruh Indonesia. Unjuk rasa ini merupakan bentuk peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September kemarin. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan petani kepada pemerintah dan DPR. Sejumlah tuntutan dari para petani ini antara lain adalah hentikan kriminalisasi terhadap petani yang kerap terjadi dalam aksi perampasan atau perebutan tanah para petani. Kita ingin datang jauh-jauh dari pelosok, dari desa, kita datang ke MPR ini untuk menunjukkan, bukan unjuk rasa, bukan mengeluh, tetapi ingin menggugat bahwa kerja-kerja pemerintah ini gagal. Ingin memperlihatkan, ini unjuk fakta, bukan unjuk rasa ya, yang seperti biasa, unjuk rasa biasa ya. Kita unjuk fakta kalau setiap tahun ini tidak pernah ada kerja-kerja yang nyata melaksanakan reforma agraria. Tanah untuk yang benar-benar untuk petani dalam penyelesaian sengketa atau penyelesaian konflik. Aksi ratusan massa ini mendapat pengawalan dan penjagaan ketat dari polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.